padat sampai dengan ke pom bensin Gentong tuh kayak begini gitu tadi, karena itu pom bensin yang jadi pilihan, banyak dijadikan pilihan oleh para pemudik untuk mengisi bahan bakar mereka sekaligus melakukan ya beristirahat lah sejenak setelah melalui pertempuran melelahkan di jalur Limbangan hingga Malangbong dengan kemacetan dan kepadatannya gitu ya, dengan drama-dramanya. Nah, mereka biasanya milihnya di situ, di pom bensin. Bukan biasanya, maksudnya banyak yang memilih di pom bensin Gentong. Selain mengisi bahan bakar, tentu saja sekaligus beristirahat. Jadi itu pun juga ya gimana ya, sedikit berpengaruh lah terhadap lalu lintas di luarnya. Karena ketika pom bensin itu penuh, keluar masuk ya itu kan ada perlambatan ya. Nah, selepas itu lancar, relatif ramai lancar ke jalan yang melalui Panjalu maupun ke arah Ciawi itu relatif ramai lancar, dan ada aktivitas di Ciawi ya, ada perlambatan misalnya ramai lancar. Jadi ya begitulah kira-kira. Ini saya nggak akan kenceng-kenceng lah. Kecepatan saya kurang lebih ini 30-40 saja kilometer per jam. Nah, sesaat lagi kita akan masuk ke kota kecamatan Limbangan. Kita lihat seperti apa nanti di sana. Karena ini di sini pun ada perlambatan ya. Oh, ini ada truk mogok nih, ada mobil mogok di sini nih, mobil engkol mogok. Nah itu, jadi ada perlambatan. Ada mobil engkol mogok, jadi ada kok engkol sih, mobil box, jadi ada perlambatan persis di tengah tuh barusan. Ya nggak ngeganggu banget sih. Masih bisa jalan kok gitu. Jadi teman-teman, memang mudik tahun ini mungkin bagi banyak orang dirasakan spesial ya. Setelah 2 tahun mereka tidak bisa optimal atau bahkan tidak mudik sama sekali karena pandemi COVID yang menghantam Indonesia dan dunia. Makanya tahun ini nggak heran kalau pergerakan kendaraan roda 2, roda 4 dan pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik itu melonjak signifikan gitu. Di Jawa Barat aja, berdasarkan informasi atau data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, itu pergerakan masyarakat di wilayah Jawa Barat pada musim angkutan lebaran tahun ini ada penambahan sekira 3,5 juta orang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi totalnya itu kurang lebih sekira 30 jutaan atau berapa itu. Nah, di mana berapa persennya saya lupa ya. Pokoknya ada persentase yang cukup signifikan, itu memang memastikan diri, 80% kalau nggak salah, dipastikan melakukan perjalanan mudik. Itu jadi
apa namanya, spesial Lebaran tahun ini, mudik tahun ini spesial setelah 2 tahun dihantam pandemi, hampir 3 tahun malah ya, dan tidak melakukan perjalanan mudik secara optimal. Masyarakat berbondong-bondong nih tahun ini. Semua ruas jalan yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi musim mudik tahun ini, baik itu melalui tol maupun melalui jalan nasional seperti ini, betul-betul disiapkan begitu untuk menyambut atau memberi pelayanan yang maksimal bagi para pemudik. Mulai dari kelengkapan penerangan jalan, rambu-rambu, kebijakan-kebijakan terkait kondisi lalu lintasnya seperti di jalan tol ya, dari kilometer 72 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung di Semarang sana, itu dilakukan kebijakan satu arah atau one way di jam-jam tertentu, dan bahkan tadi diperpanjang gitu ya, saya dengar informasinya, karena memang padat sekali gitu. Termasuk di jalan ini, pengalaman saya selama berkali-kali liputan mudik di jalur ini baru sekarang setelah pandemi ya, tapi ya memang baru sekarang nih polisi sampai harus mengambil tindakan atau cara bertindak one way dalam satu hari itu 30 kali lebih. Kan luar biasa itu. Bagaimana bisa dibayangkan padatnya volume kendaraan yang memenuhi ruas jalan sepanjang kurang lebih 30 kiloan ya, dari Nagreg atau dari Limbangan tepatnya sampai dengan ke Malangbong, sampai dengan ke ya Malangbong. Nah ini kita masuk ke kecamatan Malangbong, kan kita lihat ya kanan kirinya toko-toko masih buka, masih ada aktivitas warga begitu. Terlihat sekali itu. Beberapa memang udah tutup sih. Sampai seperti itu. Dan para pejabat seperti Wakil Gubernur Jawa Barat ya, Kang Uu Ruzanul Ulum, ngontrol langsung kondisi lalu lintas di jalur mudik utama ini di Banjar, karena memang ditemukan beberapa kendaraan non logistik ya, kendaraan besar non logistik atau yang diizinkan itu masih terlihat lalu lalang gitu. Nah ini kita ke kiri karena yang ke Wadau pun itu tidak bisa ditutup ya. Tuh. Kemudian Pak Kapolda juga 2 hari terakhir ini terus memonitoring jalur ini gitu. Ya tentu saja Bupati Bandung dan lain-lain lah, pejabat-pejabat gitu ya. Ini Malangbong, bisa disaksikan bersama bagaimana kondisinya di sebelah kanan saya ini maupun sebelah yang mengarah searah dengan saya gitu ya. Padat ya enggak, dan diprediksi ini masih akan berlangsung hingga malam nanti begitu. Nova Nugraha Malangbong, Nova Malangbong dari kedua arah yang mengarah ke Tasik maupun mengarah ke Limbangan, padat merayap, padat merayap. Mudah-mudahan kedengaran jelas nih. Relatif nggak terlalu banyak berubah nih ya dari kondisi siang tadi, meskipun ya sekarang agak-agak inilah
tidak terlalu banyak berubah, masih padat. Artinya kebijakannya pemberlakuan satu arah atau sistem buka tutup masih memungkinkan terjadi. Oke, nanti kita lanjut deh. Sementara itu. Ya, ini saya udah nyampe lagi menjelang Balubur Limbangan ya. Kita lihat, nah jadi yang di sebelah kanan ini dari semenjak kita tadi di Gentong sampai dengan saat ini nih saya menjelang Balubur Limbangan di daerah Persamanah mungkin. Nah ini antriannya masih kayak begini. Luar biasa, mudik, everybody happy. Jadi harap bersabar. Ini bukan ujian, tapi harap bersabar. Oh, jangan emosi. Kalau capek mending istirahat, menepi dulu lah, melipir dulu, melipir. Daripada kan nyaman deh. Tuh. Jadi masih pada terayap saudara-saudara dari Limbangan menuju ke arah Gentong. Demikian dongeng mudik tahun ini. Terus pemudik yang pakai motor banyak, pemudik yang bawa anak kecil banyak, pemudik pakai motor yang bawa anak lebih dari 2 ada, pemudik yang mudik motor gitu ya, yang bawa barang-barang banyak juga ada. Jadi semuanya lengkap. Yang penting everybody happy. Yang penting ono ora ono duit, sing penting mudik. Nah itu karena hanya 1 tahun sekali, tapi tetap jaga keselamatan. Sampean bukan balapan, sampean memudik. Ingat, kalau keluarga di kampung halaman nunggu, jadi jangan kenceng-kenceng. Nikmati aja macetnya, karena ini adalah keputusan dari teman-teman untuk ngambil jalur sini. Lagian kayaknya kalau mudik nggak macet mah bukan mudik ya kayaknya ya. Nah itu tetap waspada. Untuk para pemotor juga pastikan bawa jas hujan, karena cuaca sangat tiba-tiba bisa berubah. Yang tadinya panas kemudian turun hujan lebat, dan kadang-kadang juga disertai petir. Jadi kalau sekiranya situasi cuaca atau kondisi cuaca terlalu ekstrim, pertimbangkan aja untuk melipir dulu, berhenti. Meskipun pakai jas hujan, tapi mending melipir dulu lah demi keselamatan, sambil ngasih kesempatan badan untuk istirahat, recovery, ngasih kesempatan kendaraan motor juga istirahat supaya tidak overheat, supaya mesinnya tetap awet. Gitu coy. Ini ya, ramai tuh, ramai banget. Tapi ya itu tadi saya juga sempat ngelihat ada truk-truk yang
kayaknya dia nggak ngangkut logistik deh, ataupun ya kebutuhan pokok ataupun bahan bakar ya, kayak bis-bis Pertamina. Tapi masih jalan loh, nggak ngerti nih apa nyolong-nyolong atau gimana, kan harusnya nggak boleh dia gitu. Mudah-mudahan kualitas suara dari video ini, dari mic clip on ini, made in Brika-nya B Pro 5 wide, bukan yang S, wide bukan yang S. Bagus ya, mudah-mudahan bisa kedengaran dengan jelas, mudah-mudahan. Nah, habis ini saya mau mampir dulu di posko terpadu di Limbangan sebentar lah, mampir sebentar sebelum pulang dulu ke rumah, istirahat dulu. Udah 48 jam nih saya di luar. Jadi apa namanya, ganti baju, meskipun ya Indomaret ada sih kayak celana dalam kayak gitu, tapi tetap nggak nyaman lah ya. Pokoknya pulang dulu ke rumah malam ini, saya mau ngeres di rumah, istirahat. Nggak apa namanya, nggak akan di jalur dulu, nggak akan di jalur mudik dulu. Pulang dulu ke rumah, istirahat. Besok kita tancap gas lagi. Mau kemana besok? Kita lihat Singaparna ya. Saya janjikan besok Singaparna. Seperti apa? Kita lihat. Padat, masih padat. Tapi ya inilah seninya mungkin ya. Mudik itu udah pasti begini. Bakal ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi sabar aja, nikmatin, enjoy. Pastiin kendaraan sempurna gitu ya, sedang bagus-bagusnya, atau terpelihara dengan baik dalam kondisi prima. Jangan sampai kejadian lagi seperti yang tadi saya dapat, seperti yang kemarin di Nagreg gitu, overheat akhirnya kebakaran. Kebakar dah. Nah, jangan sampai kayak gitu kan ya, kasihan ya. Nah, ini nampak agak sedikit lancar nih di daerah sini. Tuh. Agak terputus ya kepadatannya dari sebelah kiri, sebelah kanan yang mengarah ke Malangbong. Ini saya deh nyampe mana nih sini? Bandrek itu ya, betul Bandrek. Di depan nih belok kiri itu ke arah Garut ya, lewat Cibatu, Jalan Raya Bandrek. Jangan lupa istirahat. Jadi teman-teman ya, ini kalau bicara tentang mudik mah ya, ngomongin mudik mah ya kayak beginilah. Saya sih nggak pernah ya mudik jauh ya, kayak ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Apalagi teman saya tuh ke Probolinggo, ke Lumajang, pakai kendaraan pribadi gitu ya, pakai mobil maksudnya. Nggak tahu gimana rasanya tuh. Kalau bukan musim mudik sih pernah saya, tapi kalau pas mudik, nah nggak tahu gimana rasanya gitu. Saya paling-paling kalau pas musim mudik ya, karena emang mantau aja sih ya, nyampe Banjar, sampai batas ini provinsi lah,
ya kayak begini. Belum tahu kalau yang jarak jauh tuh, yang lebih dari 400 km tuh, kayak ke Jogja, kayak gimana sih rasanya gitu. Berkendara di saat harus mudik kayak begini gitu, musim mudik. Pengen sih cobain sekali-kali ya, sesekali solo riding pas lagi musim mudik. Mudah-mudahan ada rezekinya, ada umur, ada duit, ada motor atau kendaraannya oke, gitu. Saya mau cobain tuh, penasaran gitu. Ini kita nggak mau main salip-salip kayak gitu ya, karena memang resikonya lumayan lah, cukup tinggi. Mending nikmatin aja deh, enjoy. Main di 30, di 40 kayak gitu. Mobil belakang kayaknya pengen nyalip, tapi jadi putus gitu padatannya tuh. Ada tadi sih, kalau yang tadi mah di belakang itu terus ya, rapat banget, tapi menjelang limbangan ini ada agak terputus gitu kepadatannya. Nah ini padat lagi, tadi kan putus tuh tempat, sekarang padat lagi. Woi, emang hati-hati juga sih. Bagusnya bukan bagusnya ya, kalau lagi macet padat begini sebetulnya justru, kalau saya pribadi justru lebih enjoy. Soalnya kita resiko, meskipun tetap ada ya yang namanya resiko kecelakaan dan lain sebagainya. Nah kalau kayak gini resiko kecelakaan itu agak sedikit bisa diminimalisir lah pada saat mudiknya macet gitu, padat. Karena nggak mungkin dong sampai ngebut kayak begitu gitu kan. Gimana mau ngebut lah, jalannya aja macet gitu kan. Nah jadi resiko kecelakaannya bisa diminimalisir gitu. Bukan berarti nggak ada, tetap aja kalau nggak konsen ya iyalah resikonya, karena ngantuk misalnya ya, nggak konsen, kayak begitulah. Makanya kalau ngantuk, capek, secara psikologi atau secara psikis kita lelah gitu ya, karena harus bertempur menghadapi kemacetan, meloloskan diri dari kepadatan, ya ada baiknya istirahat aja, jangan nyiksa diri. Toh ke pengalaman nggak akan kemana-mana, di sono aja. Yuk silakan, nggak akan kemana-mana kok, dia nggak akan pindah di sono juga. Alon-alon asal kelakuan, biarin lambat-lambat juga, yang penting selamat gitu. Selamat diri, selamat kendaraan, selamat semuanya, keluarga, dan everybody happy. Ntar dulu bentar. Itu ya, jadi sementara itu deh, nanti kita lanjut lagi. Oke.